Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bahwasannya kita selalu diberikan kekuatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita tetap masih bisa melaksanakan kegiatan kita dalam thalabul ilmi, dalam menuntut ilmu agama untuk kehidupan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak lepas daripada qala Allah taala wa sunnatur rasul. Jadi apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita, inilah jalan hidup kita hingga kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sahabat billah, ada satu firman Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penjelasan kepada kita. Ada satu ayat. Ayat ini adalah turun berkenaan dengan salah seorang Quraisy yang bernama Nadar bin Haris. Jadi Nadar bin Haris ini adalah seorang Quraisy, ya. Dan dia itu selalu menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan selalu membuat kegaduhan ketika Rasulullah SAW mengajak kepada kita, kepada umatnya, kepada para sahabat ya waktu itu. Maka Nadar bin Haris ini orang yang selalu mengganggu. Jadi ketika orang-orang sudah berkumpul mengikuti Rasulullah SAW di dalam perkara ilmu kehidupan itu, untuk menambah keimanan, kekuatan Islam, maka akan ditanamkan kepada para sahabat-sahabatnya. Tetapi justru Nadar bin Haris ini selalu menghalang-halangi. Ketika para sahabat sudah berkumpul, maka Nadar bin Haris ini memanggil para biduan, sehingga mereka mengadakan keramaian, ya. Bahkan di situ dihidangkan makanan, minuman yang memabukkan, makanan-makanan yang lezat, sehingga orang-orang yang tadinya mau menghadiri kepada majelis Rasulullah, ada sebagian yang tergoda. Nah ini jadi Nadar bin Haris ini orang yang selalu mengganggu pada waktu itu, dan mungkin pada saat ini juga tidak kurang orang seperti itu ya. Ketika orang-orang mau mendatangi majelis taklim, maka mereka siap menghidangkan makanan, siap mengumpulkan atau mendatangkan artis-artis yang cantik-cantik. Sehingga orang-orang yang mau menghadiri majelis taklim juga ada sebagian yang keimanannya itu masih lemah, maka dia akan menghadiri majelis-majelis syaitan seperti itu. Makanya Ibnu Abbas meriwayatkan hadis ini, yaitu menjelaskan bahwa ini saatnya pada waktu itu turunnya ayat ini, gitu kan, turunnya ayat surat Al-Luqman di ayat yang ke-6 itu. Jadi
Surat Luqman yang ke-6 ini turun disebabkan karena memang pada waktu itu para sahabat atau orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy ya, yang mau menghadiri majlis Rasulullah dihalang-halangi oleh Nadar bin Haris. Maka turun surat Luqman ayat yang ke-6. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa minan nasi may yastaril lahwal haditsi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattaidaha wujuha ulaika lahum adzabun muhin. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan olok-olokan, mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Nah, jadi surat Luqman ayat yang ke-6 ini turun ketika ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ya. Turun ketika orang-orang Quraisy mau menghadiri majlis Rasulullah karena tergoda dengan rayuan-rayuannya Nadar bin Haris. Maka orang yang lemah imannya itu tidak jadi menghadiri majlis Rasulullah. Maka surat Luqman ayat yang ke-6 ini Allah turunkan. Itulah asbabun nuzul yang disampaikan, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dan mudah-mudahan pemahaman ini akan menjadikan kekuatan kepada kita agar kita selalu menghadiri majlis-majlis ta'lim, jangan tergoda dengan rayuan yang mengenakan di dunia, seperti ada tontonan biduan wanita yang cantik-cantik dan gemulai, ya kan? Atau makanan-makanan yang dihidangkan yang enak, dan begitu pun minuman-minuman yang ya terbayang bisa memabukkan ataupun tidak memabukkan tapi menikmatkan. Dan manusia-manusia seperti Nadar bin Haris ini adalah sebagian daripada orang yang mengganggu manusia untuk menghadiri majlis Rasulullah. Alhamdulillah, itu mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Satu ayat di ayat yang ke-6 di surat Luqman mudah-mudahan menjadikan kita pemahaman dan kekuatan kita di dalam menghadiri majlis-majlis ilmu, karena majlis ilmu ini adalah suatu yang wajib kita tuntut, dan kita siap menghadiri majlis-majlis taklim dalam kegiatan-kegiatan kehidupan kita dalam beribadah, dan supaya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Insyaallah itu mungkin mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.